Apa kabar Bapak Ibu petani sawit Indonesia? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, damai dan sejahtera. Berita kali ini, petani sawit mendesak pemerintah segera mempercepat proses ekspor minyak sawit mentah atau CPO dan turunannya. Hal ini dikarenakan, 2 pekan sejak Presiden Joko Widodo mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, harga tandan buah segar atau TBS sawit petani masih rendah. Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau Apkasindo Gulat Manurung, harga TBS saat ini untuk petani swadaya non-mitra rata-rata Rp1.700 per kilogram hampir di seluruh Indonesia, sedangkan harga petani bermitra sekitar Rp2.200 per kilogram TBS. Sementara, lanjut dia, harga pokok produksi atau HPP saat ini sudah mencapai Rp2.250 per kilogram TBS. Artinya, petani sawit swadaya sudah tekor rata-rata Rp450 per kilogram TBS, dan petani bermitra tekor Rp110 per kilogram TBS. Yang paling beratnya adalah di petani swadaya ada lagi namanya potongan timbangan sampai 10-15% oleh PKS, kata Gulat. Dia menambahkan, sejak larangan sementara ekspor dicabut, kondisi harga TBS petani justru sama dengan saat pemerintah memberlakukan larangan ekspor. Dalam sepekan terakhir, ujarnya, harga TBS turun setiap hari. Selain itu, PKS sudah menolak membeli TBS petani dengan alasan tangki timbun CPO di PKS mulai penuh. Sementara, perusahaan refinery pun mengurangi pembelian CPO dari PKS karena alasan tangki timbun mulai penuh karena ekspor belum berjalan. Selain itu, katanya, tender CPO di KPBN selalu gagal. Seharusnya kebijakan yang diambil Kementerian Perdagangan saat ini pasca larangan ekspor dicabut adalah percepatan ekspor, bukan malah membuat regulasi yang menghambat. Ekspor dibuka tapi malah disandera oleh regulasi Kemendak. Inilah yang saya sebut tadi perlambatan. Kita berpacu dengan waktu saat ini, terlambat sedikit lagi, maka semua akan tinggal kenangan, tukas Gulat. Hal senada disampaikan Sekjen Serikat Petani Kelapa Sawit atau SPKS Mansuetus Darto. Sejak larangan ekspor dicabut, kata dia, harga TBS petani sempat anjlok ke Rp1.200 per kilogram, terendah sejak akhir tahun 2020. Harga itu adalah rata-rata, meski masih ada yang menikmati Rp2.000 per kilogram TBS. Padahal, kata dia, pasca pengumuman pembukaan keran ekspor oleh Presiden, harga TBS petani masih di rata-rata Rp1.600 per kilogram. Darto mengakui, pembelian TBS masih berjalan lancar. Hanya masalah harga, kaget saja di petani dan kemudian resah. Sebab sudah 2 tahun harga selalu di atas Rp2.000 sampai Rp3.500. Tiba-tiba berubah total. Kaget dan resah, kata Darto kepada CNBC Indonesia. Terkait pabrik kelapa sawit yang dikabarkan tutup, Darto mengaku hingga saat ini belum mendapatkan informasi. Kalaupun ada pabrik tutup itu bisa jadi ada masalah teknis saja di pabrik. Misalnya mesin rusak atau yang lainnya, jadi bukan efek tangki kepenuhan. Sejauh ini belum ada pengumuman resmi PKS yang melaporkan kepada pemerintah daerah bahwa pabrik mereka penuh. Sementara itu, target Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan agar harga TBS petani tidak kurang dari Rp2.500 per kilogram. Menurut Darto hal itu sulit dilakukan. Karena mekanisme harga TBS itu tergantung dinamika dan harga di pasar, terutama harga CPO. Tapi kalau mau menggenjot harga CPO juga tergantung banyak faktornya. Terutama soal stok sawit dan stok minyak nabati lainnya. Kalau minyak nabati lain gak berproduksi, bisa bantu menggenjot harga minyak sawit, kata Darto. Sementara itu, Gulat Manurung mengatakan, semakin banyak regulasi yang mengatur industri sawit, semakin tertekan harga CPO di Indonesia. Ujung-ujungnya harga TBS petani juga yang menanggung, seperti saat ini. Berita selengkapnya silahkan Bapak Ibu petani baca di CNBC Indonesia yang terbit tanggal 7 Juni tahun 2022.
Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi kita semua.